Jangan lupa like and comment, share ya. Enggak gitu ya. Oke ya, jadi kemarin sudah saya kasih ya, ini modul apa seperti ini ya, ini master admin ya, saya buat seperti ini. Nah, ini juga saya pakai di mana? Di Fasilkom dan di aplikasi-aplikasi yang saya apa? Aplikasi yang saya gunakan untuk tempat lain gitu ya. Di sini ada master ya, di sini ada menu utama. Ini ya. Di menu utama ini kan dilihat nih ada penjualan ya, ada master ya. Nih master dan penjualan gitu ya. Nah, menu sebelah kiri ini ya adanya di sini nih filenya nih ya. Kalau Anda lihat di sini ada menu content one sini. Nah, ini ya. Ini content one ini ya. Ini content one ini adalah menu yang di sini nih. Nih yang sebelah sini nih, yang kiri ya. Dashboard ini ya. Ini bukan dari tabel ya. Nah, tabel itu adalah penjualan dan master. Ini dashboard ini ya. Ini adanya di sini nih. Nah, mana dia tuh? Nah, ini dashboard ya. Jadi dia nggak pakai database, langsung di sini nih. Nah, ya. Nah, kalau mau bikin satu lagi, boleh aja lagi sini ya. Misalnya ini di copy ya. Anda bikin menu satu lagi ya, tanpa database ya. Ini misalnya ini. Nah, ini kalau diklik di sini ya. Nih. Nah, Anda copy ya. Sini kita bikin logout misalnya nih ya. Nah, ini misalnya kita bikin logout ya. Di sini ya, linknya itu logout ya, logout.php ya, boleh di sini ya. Sekarang kita lihat di sini, di save. Nah, kalau ini menu ini ya. Nah, tuh nambah tuh ya, logout ya. Ini logout ya. Nah, ini ya, ikonnya juga Anda gampang lah nyari-nyari di sini ya. Ini icon logo, ini FA ya, FA dashboard ya. Ini misalnya diganti nih FA, misalnya nih gear ya. Ini bisa Anda cari-cari lah di sini ya, apa untuk icon-iconnya ya. Ini contoh ya. Nah, kayak gini. Oh, ganti itu ya. Oke ya, jadi ini ya, menu utama ini ya ada dua ya. Ini Anda kita lihat sini, menu utama ini file yang digunakan adalah ini nih. Menu utama nih. Nah, ya. Coba lihat nih ya, penjualan dan master ya. Nah, ini ID-nya itu ya, ini kan auto increment ya, auto increment ya. Jadi nggak usah diisi, dia nambah sendiri. Ya, ID main itu auto increment ya. Jadi ada dua menu ya, penjualan dan master sini ya. Ini penjualan dan master ya. Kalau dashboard sama logout ya, ini menu yang dibuat dipaksa ya, secara apa, hard coding istilahnya itu ya. Ini hard coding. Ini ya. Ditambah sendiri ya, hard coding ya. Kalau yang lain itu ya, ini pakai nih menu ya. Select bintang from sub menu, where link sub ya. Ini ya, jadi menu di sebelah kiri itu ya adanya di content one ya. Tapi ini jarang ya Anda gunakan lah ini ya. Oke. Kemudian ini ya, kita akan membuat modul baru, menu baru di sini ya. Di menu utama ini kan ada penjualan ya. Ada pelanggan, ada produk, ada penjualan detail. Berikutnya kita akan membuat menu baru dengan nama pembelian. Nah ya, contohnya seperti ini. Isi linknya tuh pagar ya. Urutan berapa gitu ya. Nah, ini urutan terakhir itu 6 gitu ya. Nah, oke ya, sekarang kita bikin ini add new. Nah, ya. Namanya di sini kita bikin pembelian ya. Kalau tadi penjualan, sekarang pembelian ya. Oke, di sini kita bikin pagar nih, urutannya tadi 5 jadi 6, ya, 7 lah gitu ya. Kemudian di sini ada levelnya ini ya, ini admin ya. Nah, ikonnya ini ya, ikonnya itu Anda ngambil dari sini lah. Misalnya contoh inilah, masih ini ya. FA arsip kita copy ya. Nah, sini jadi contohnya kayak begini ya, FA spasi tambah itu tadi ya, simpan. Oke, nah di sini anak sekarang ada pembelian ya. Nah, di pembelian ini sudah jadi. Oh ya. Dan sini pembelian belum ada submenunya. Kalau ini kan submenu ya. Berarti bikin submenu itu ya. Ini kita lihat di sini sekarang di menu utama ada
pembelian. Nah, ya, dia itu 45. Kenapa ini lengkap ya? Ya dulu yang 43-nya itu, yang 44-nya itu sudah pernah dibuat buat untuk latihan, kemudian dihapus ya. Jadi dia langsung loncat yang berikutnya. Oke ya, nih ada 3 menu di sini ya. Menu master, menu penjualan ya, menu pembelian. Belum ada sub menunya ya. Kemudian kita di pembelian ini kita akan membuat sub menu supplier. Nah, berarti Anda klik sub menu di sini ya. Nah, ini ya Anda klik add ya, kemudian nama sub menunya ini adalah supplier ya. Linknya itu ya, nah ini sama seperti itu. Nah, ini module sama dengan supplier ya. Pilih menu utamanya di sini pembelian ya. Ini urutannya berapa nih? Urutan 1 lah gitu ya. Kemudian kita klik. Nah ya, sekarang di supplier ini sudah ada menunya ya. Nah ini kalau Anda klik, nah ya, isinya tuh halaman tidak ditemukan. Oke ya. Nah langkah pertama yang harus Anda buat adalah ya, buka file sini ya, master admin, kemudian admin web ya, kemudian pilih di sini konten ya. Terserah Anda mau bukanya menggunakan Notepad++, bisa pakai Sublime, bisa juga pakai Visual Code. Nah ini nih, yang tadi tuh halaman tidak ditemukan. Nah, berarti ini Anda tinggal copy nih satu blok gini ya. Satu blok ini Anda copy ya. Kemudian di sini ganti dengan supplier ya. Nah, supplier. Sama ya, sini juga ini ya. Untuk penjualannya, nah, mode supplier ya, penjualan ya, nih supplier ya, ini Anda buat seperti ini, tinggal di copy aja. Ini kalau dipakai framework ini adalah controllernya ini ya, ini kemudian Anda simpan ya. Oke ya. Nah sekarang kita lihat, klik pembelian, klik supplier, nah tampilannya seperti ini, tidak lagi seperti ini, halaman tidak ditemukan ya. Tapi seperti ini. Berarti kita membuat programnya sekarang nih ya. Tapi sebelum membuat program, kita tentu akan membuat tabelnya dulu ya, tabel supplier. Oke, di sini ya. Kita di master admin ini sekarang ada 7 tabel ya. Ada menu utama, ada pelanggan, ada penjualan, penjualan detail, ada produk, ada submenu ya, ada user ya. Nanti masing-masing kita bahas. Kita sekarang akan membuat menu supplier ya. Nah, new gini ya. New tabel supplier. Ya. Kemudian di sini ya ada ID supplier ya. Nah, ini kasih 5 aja lah ya, ID supplier 5. Kemudian kita pilih sini ya, AI auto increment ya. Jadi setiap yang awal ini ya kita bikin dia adalah auto increment ya. Kemudian habis ID supplier kita bikin nama underscore supplier ya. Ini varchar, kasih nama PT ya, supplier dia 100 lah gitu ya. Kemudian kasih ini ya, kasih nomor telepon ya. Nah, telepon gini aja lah ya. Kemudian di sini kasih telepon itu kira-kira 20 lah, sudah banyak ya. Habis telepon kita kasih apa? Kita kasih alamat. Nah, ya. Ya, anggaplah ini 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 atribut atau 4 field ya. Alamat ini kita kasih ini. Kita kasih apa tipenya adalah text area. Ini dia. Ya. Mana dia di sini? Ini kita kasih teks, mana teks? Teks sebentar. Nah, ini dia ya. Kita kasih teks ya. Tipenya teks. Kalau teks nggak usah diisi ya. Nah, kayak seperti ini. Dah. Sekarang kita simpan ini ya. Kita simpan. Oke, nih ya. Jadi
di tabel supplier ini ya ada 4 atribut ya. ID supplier ya, ingat nih ya, auto increment ya, kemudian nama supplier, ada telepon, ada alamat ya. Nah, ini ya, sebelum kita membuat program ya, baiknya ini alamat ini kita kasih contoh gitu ya. Nah, ini kita contoh sini ya, insert ya, contoh satu aja dulu ya, supaya nanti program tampilnya langsung keluar ya. ID supplier nggak usah diisi ya, karena dia auto increment ya. Diisi juga boleh, misalnya isi awalnya ini 1000 ya, berikutnya dia akan nambah 1001, 1002, 1003 dan seterusnya. Kalau nggak diisi dia akan terisi dengan angka 1 ya. Nama suppliernya ini PT ya, Jaya Abadi Selalu gitulah ya. Nomor teleponnya ini ya 08 ya. Ini kita bikin sampel untuk mempermudah mempermudah dalam pemrograman ya. Jalan inilah ya. Ya, kalau tipenya teks ini ya, ini bisa Anda ini isi di bawahnya langsung enter gitu ya. Kemudian Marga Mulia Bekasi Utara. Oke, ini kita simpan ya. Nah, ya berarti kita sudah punya sampel 1 nih ya. Oke nih ya, seperti ini. Nama ingat ya, ID supplier, nama supplier, telepon, sama alamat ya. Nah, ini berarti ini sekarang kita buat ya modul untuk supplier ya. Kita lihat klik nih dari master admin ya, kemudian admin web. Di sini ada modul ya. Nah, modul ini ya, nah itu ada pelanggan, ada penjualan, ada penjualan. Nah, ini kita bikin sekarang adalah supplier ya. Ini Anda nggak usah bikin dari ulang gitu ya. Ini di copy aja nih. Nah, ya, salah satu ya di copy ya. Copy, kemudian kita paste sini ya. Paste sini juga. Nah, hasil kopiannya ini ya, kita rename ya. Rename menjadi supplier. Nah, gitu ya, mari ya. Supplier. P-nya kebanyakan. Nanti nggak jalan lagi. Rename Oke ya. Supplier ya. Kemudian kita buka sama seperti ini ya. Ininya juga di rename ya. Di rename jadi supplier ya. Aksinya juga sini ya. Aksi supplier mana dia? Rename aksi supplier. Oke, sekarang kita buka ya, kita edit di sini ya. Buka, kita edit ya. Nah, ini ya. Nah, ini pelanggan-pelanggan ini ya. Kita jangan mulai sampai semuanya diganti ya. Sampai dengan ini dulu per blok ya. Yang ini nanti ini tambah belakangan ya. Nanti ada edit sini ya, belakangan ya. Yang pertama adalah tampil dulu ya. Jadi tampil dulu. Nah, ini kita ganti nih ya, pelanggan dengan supplier ya. Nah, ini oke ya, ini supplier kita ganti. Ya, kemudian sini data master nih, kalau huruf besar ya, huruf kecil. Data master supplier nih. Oke, ini ya, ini kecil ya, ini sama supplier ya, tambah supplier. Oke ya, modul supplier. Oke, di supplier itu ya ada apa ya sih? Nah, di supplier itu cuma hanya ada nama supplier, telepon, sama alamat ya. Ada 3. Ini sih nggak usah ditampilkan ya. Ada nama supplier, telepon, sama alamat. Berarti sini nama supplier ya. Kemudian nomor telepon ya. Nomor telepon. Kemudian alamat sini ya. Berarti yang lain nggak kepake ya. Ini yang lain nggak kepake ya, kecuali proses ini ya. Nah, proses dipakai lah. Berarti di sini nama supplier ya. Ini nama supplier. Kemudian di sini alamat. Nomor telepon ya. Kita lihat ini harus, kalau yang ini harus sama dengan yang ada di sini nih ya. Nah, ini telepon ya sama alamat. Ini telepon ya. Dan di sini alamat ya.
yang lain dihapus ya. Nah ini kalau menengah pakai gini ya, nantilah kita pakai ini dulu nih. Berarti ada nama supplier, telepon, alamat ya. Nah ini yang lain dihapus gitu ya. Kemudian sini pelanggannya ini ya kita ganti tadi ya, supplier ya, edit supplier ya, ini edit supplier. Oke ya, ini juga nih edit supplier. Oke deh. Oke, sekarang kita simpan ya. Nah, sekarang kalau ada simpan ya, tadi ini ya, kita klik sekarang supplier ya. Nah, ini supplier, array nama supplier. Nah, ini kalau ini kayaknya ada salah, kita lihat coba di sini. Nama supplier ya. Nah, harus sama nih ya. Ini nama supplier. Nah, di sini apa nih? Nama nama supplier. Oh, bukan pelanggan ini ya. Ini supplier. Supplier ya. Makanya tadi nggak muncul, salah error ya. Oke, ini kita simpan ya. Nah, ini kita buka. Lalu apa ini lagi nih? Supplier, ID pelanggan. Oh, ini ID pelanggan. Di mana sih? Oh, ini nih. Oh, cetak kolom ID pelanggan di supplier 30. Oh, ya nih ID pelanggan. Aduh, ini bikin. Nah, gitu ya. Kalau nggak cocok ya gitu tadi, banyak errornya ya. Oke, ini kita lihat sini. Nah, ya sudah keluar nih itu ya. Nah, oke, ini sudah keluar ya. Berarti ini sebentar aja sudah jadi ya. Berikutnya kalau di tombol klik ditambah ya, dia akan menambah ya. Ini sekarang kita buka nih tombol tambah ini nih. Nah, kalau diklik dia larinya ke supplier, ini masih modul supplier. Kemudian X-nya nih tambah supplier ya. Berarti di sini ya larinya nih tambah supplier, mana dia ini tambah supplier. Oke ya, ini besar-besar ya, huruf kecil-kecil ya, tambah supplier ya. Oke, di sini ada nama supplier ya. Nah ini aksi pelanggan jadi aksi supplier. Pelanggan jadi supplier ya. Pelanggan sini supplier. Pokoknya ada tulisan pelanggan ganti supplier ya. Ini nama, ini huruf besar ya. Bolehlah nama supplier ya. Kemudian tadi itu apa? Nomor telepon ya. Nomor telepon. Nah, ini kan tipenya date ya. Tadi gantinya tanggal. Ini ganti dengan teks ya. Aduh. Ganti dengan teks ya. Kemudian ini namanya adalah telepon ya. Oke. Sekarang kita simpan coba nih ya. Nah, ini kalau diklik tadi ya. Add new. Nah, seperti ini ya. Nama supplier, nomor telepon. Nah, ini kan masih yang punya tadi. Punyanya pelanggan ya. Yang nggak kepake kita buang ya. Oke ya. Nah, ini yang kepake ini. Ini yang nggak kepake ini ya. TR ketemu TR. Nah, ya. Ini dihapus ya. Nih alamat ya. Alamat tipenya tuh ya. Text area tuh ya. Jadi agak panjang ya. Kalau 7 Anda tinggal sesuaikan aja ya. Nomor telepon ya udah ada tadi di atas ya. Nah, ini kita hapus ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Dah, simpan lagi ya. Sekarang kita lihat sini di refresh. Nah, sampai ini ya. Nama supplier, nomor telepon, alamat ya. ID supplier ya, ini nggak usah ditampilkan. Pokoknya ikutin saja sesuai dengan yang pernah dibuat ya. Oke. Ini kalau kita simpan gitu ya, belum nyimpan karena aksinya itu belum dibuat ya, belum diperbaiki ya, belum dibetulin ya. Ini supplier ini ya. Anda lihat ya, modul supplier ya, X sama dengan input. Dia larinya ke aksi. Berarti aksinya itu kalau kita lihat sini aksinya ke modul supplier, aksi supplier ya. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini ya modul supplier X input. Nah, kita buka yang aksinya nih ya. Aksi supplier. Nah, ya. Ini ya. Jadi pelanggan ini ya ganti dengan supplier.
Nah, ini kalau ini untuk nih hapus nih ya, modul supplier X hapus ya. Delete from supplier. Nah, enak nih ya. Where id supplier, udah ini aja tinggal ikutin ya. Oke, ini juga nih ya, modul supplier di sini ya, supplier. Ya, ini hapus supplier. Input ya, supplier X input. Sama yang di sini berarti ini ya. Supplier X sama dengan input. Berarti dia ini kalau disimpan ya, dia larinya ke sini nih, supplier X input ya. Berarti insert into supplier ya. Ini sama nih ya. Di sini tidak ada ID pelanggan sini ya. Ini langsung ini nama supplier. Nah, ya. Kemudian tadi telepon ya. Nah, harus sama. Kemudian sini ada alamat nih ya. Ini alamat. Nah, yang terakhir nih ya, lihat nih, yang terakhir itu tidak ada koma sini ya. Jadi kalau ngopi hati-hati ya. Berarti alamat sini aja lah paling terakhir itu tadi ya. Nah, alamat yang lain dihapus ya. Nah, mana dia? Oh, ini dia. Alamat yang lain dihapus. Oh ya, sedikit ya. Berarti harus sama nih ya. Ini ada 1, 2, 3. Berarti sini juga harus ada 3 inputan ya. Nah, ini nama supplier. Kemudian sini ada telepon ya. Kemudian sini ada alamat. Mana sini? Nah, terakhir tuh ya. Ini alamat. Yang terakhir ketemu terakhir ya. Yang terakhir tidak ada koma nih ya. Biasanya banyak salah di sini nih ya. Nah, jadi di sini telepon sama ya. Sini ada 3, mana dia? Nama supplier, telepon sama alamat. Ya, sini juga nama supplier, telepon sama alamat ya. Samain dengan ini aja nih ya. Nah, nama supplier, telepon sama alamat ya. Oke, ya ini kita simpan ya. Nah, untuk untuk modul supplier X inputnya ini sudah bisa ya. Sekarang kita ini kita lihat ya. Nah, kita refresh coba ya. Kita tes ini ya. 1, 1, 1. Simpan. Tuh, udah masuk tuh ya. Nah, ini udah masuk nih. Tapi nama suppliernya nggak masuk nih ya. Nah, sekarang kita lihat. Kenapa dia nggak masuk. Coba di sini lihat sini ya. Di tabel supplier kita browse ya. Tuh, ya. Satu-satu masuk. Nama suppliernya nggak masuk. Ya, berarti coba kita lihat ya. Nama supplier. Ini nama supplier. Di sininya apa nih coba tambahnya ya. Ini biang keroknya nih ya. Belum diganti ya. Nama supplier. Nah, gitu ya. Oke, ini kita simpan lagi. Coba kita tes lagi ya. Oke, sekarang kita tambah ya. Nah, kalau ngetes mah masih gini-gini aja lah, nggak usah di. Oke, simpan. Nah, ini udah masuk semua nih. Berarti itu betul ya. Oke. Sekarang kita lihat sini ya. Ini ya, kalau diklik hapus ini udah bisa jalan nih ya. Lihat di bawahnya ini ya. Supplier X sama dengan hapus ya. Nah, ini kalau diklik ini jalan nih langsung nih ya. Nah, tuh langsung hilang deh ya. Karena emang sudah jalan ya sini ya. Ini supplier nih. Hapus ya. Supplier X sama dengan hapus ya, modul supplier X sama dengan hapus sudah ada nih ya. Nih supplier X sama dengan hapus. Nah, jadi udah bisa jalan ya. Yang sekarang yang edit ya, berarti kalau nambahnya sudah bisa ya, ini kita hapus aja lah. Ya, sekarang yang editnya ya, ini kita klik dulu ya. Oke, ini edit itu ya, linknya tuh ada di sini nih. Nah, ya supplier, edit supplier ya. Nah. Oke, ini tambah nih tadi ya. Nah, ini sekarang yang edit pelanggan diganti dengan edit supplier ya. Nah, select from supplier jangan lupa ya. Select from supplier, edit supplier ya. Ini get ID ya. Ini ID itu berarti ID suppliernya diambil, dipanggil sebagai referensi ya, edit supplier ya. Nih kalau huruf besar kita bikin huruf besar juga lah ya. Ini modulnya sama dengan supplier ya. Kemudian name ID ya. Ini ID supplier ya. Ini ya. Gak usah diganti yang ini ya. Ini aja diganti, ikutin ya. Nama supplier. Nah, ya. Supplier.
ya. Kemudian sini nama supplier ya. Ini data lama nih tampilkan ya. Jadi data lama disimpan dalam bentuk variabel R gini ya. Oke. Kemudian di sini ada apa? Nomor telepon lah sini ya. Ini boleh di copy nih ya, nomor telepon ini sama nih. Ya. Habis nama supplier, nomor telepon ya. Nah, ya. Habis itu alamat ya. Nah, ini alamatnya ya. Anda bikin. Nah, alamat ya. Yang lain nggak kepake kan, cuma 3 doang ya. Ini dihapus aja juga nih ya. Nah, jadi alamat itu tipenya adalah kan tadi teks ya, dia apa teks area. Modelnya seperti ini ya, teks area. Ini Anda hafal saya. Ini kalau update jangan simpan gini ya, kasih inilah update. Nah, gitulah ya. Simpan. Nah, oke, sekarang kita coba ya. Kita lihat ini tombol pensil ini kita klik. Nah, benar tuh keluar tuh ya. PT abadi selalu. Data lama kalau edit harus muncul dulu ya. Ini juga nih kalau kita eksekusi update ya, belum bisa jalan ya. Karena apa? Karena aksinya belum kita lakukan apa-apa. Ini kita lihat ya, modul sama dengan supplier, X sama dengan update. Nah ya, berarti dia ini nih. Modul sama dengan supplier ganti ya. Ganti dengan supplier. Oke ya. Kemudian kita ganti-ganti juga sini ya. Berarti update supplier sini ya. Update supplier. Set nama supplier. Oke ya. Kemudian sini nama supplier juga ya. Oke. Kemudian tanggal lahir juga nggak ada. Sini adanya juga telepon ya. Adanya telepon sini. Adanya telepon. Ya, kemudian sama alamat sini ya. Yang lain nggak dipakai. Ya, ingat nih ya, terakhir itu nggak pakai koma nih ya. Berarti ini kita terakhirnya kan alamat telepon ya. Nah, berarti ini alamat ini nih ya. Terakhir ini ya. Berarti dia itu alamat itu terakhir. Nah, terakhir tidak ada koma. Beda dengan ini ada komanya nih ya. Ini ada komanya nih ya. Jadi kalau ngopi hati-hati ya. Ini ID supplier. Nah, supplier mana dia? ID supplier. Ya, ID supplier sama dengan post ID ya. Jadi dia ngambilnya itu kalau edit pakainya post. Kalau tadi ngapus pakainya get gitu ya. Nah, kalau ini suppliernya ngambilnya dari sini nih, supplier nih. Kan tipenya post ya. Nah, ini yang diambil itu ID nih sini ya. ID supplier. Disimpan dalam variabel ID. Sebenarnya ID itu nggak mesti gitu. Anda mau ganti dengan apa, terserah istilah. Selain ID biasanya apa ya. Boleh jeruk, boleh apel, boleh apa ya. Jadi kalau ini ya apa ID nggak mesti. Oke, sekarang nih ya. Nah, supplier, nama supplier, ya, pos telepon, alamatnya. Ingat, ini terakhir jangan sampai ke bawah ya. Sekarang kita simpan. Kemudian supplier juga ini kita simpan gitu ya. Oke, sekarang kita refresh lagi ya. Ini kita ganti Jaya selalu dengan Jaya abadi selalu apa nih? Selalu sukses. Oke ya, kita update. Nah, mana dia? Oh, sudah jadi ya. Berapa jam kita bikin tuh? Wah, setengah jam doang ternyata kita udah bisa bikin modul baru ya, modul baru sendiri ya. Setelah ini coba saya stop dulu ya supaya Anda bisa